Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kali ini kami akan membahas tentang asal-usul penciptaan daripada Siti Hawa. Selama ini banyak orang memahami bahwa Siti Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Itu. Kali ini kami akan membaca daripada hasil kajian hadis tematik oleh Dr. Ali Mustafa Yakub. Beliau ini merupakan salah satu alumnus Pondok Pesantren Tebuireng dan juga alumnus Timur Tengah, tepatnya di Saudi Arabia ya. Pada halaman 133 ini nama kitabnya At-Turuqus Shahihah fi Fahmis Sunnah An-Nabawiyah. Pertama, terlepas dari perbedaan pendapat, karena banyak sekali pendapat juga yang mengatakan bahwa memang Siti Hawa itu diciptakan daripada tulang rusuk Nabi Adam. Seperti misalkan buku-buku atau kitab-kitab hasil riset daripada ilmuwan-ilmuwan Al-Azhar University. Di sana banyak mengatakan bahwa memang Siti Hawa itu diciptakan daripada tulang rusuk Nabi Adam. Sehingga berita atau keterangan yang beredar selama ini itu bukanlah cerita-cerita Israiliyat. Cuman hal itu ditinjau daripada nas-nas Al-Quran. Nah, dalam kitab ini beliau Dr. Ali Mustafa Yakub ini dilihat daripada kajian tematik, kajian hadis tematik. Sesuai dengan nama kitabnya At-Turuqus Shahihah fi Fahmis Sunnah An-Nabawiyah. Oke. Di sini jelaskan bahwa menurut beliau Siti Hawa itu sama sekali tidak diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Itu salah. Saya baca di sini. Indama kuntu fi Makkatil Mukarramah ayyamul hajj am 1976 Masehi, sa'alani tabibun min Almania an zahiri ma'na ba'di ayatil Qur'an allati tukhaliful waqi'. Qultu lahu ma dhalik? Qala hunaka ayatun minal Qur'an tadhkuru bi anna bani Adam Hawa khuliqat min dil'i abil bashar Adam, lakinnal waqi' anna idhama dil'ir rajul la yanqus. In sahha bi anna al-mar'ata khuliqat min dil'ir rajul la naqasah dil'ur rajul wal waqi' yukhalifu dhalik. Jadi di awal penjelasan ini beliau Dr. Ali Mustafa Yakub menjelaskan bercerita bahwa ketika beliau masih berada di Mekah Ayyamul Hajj pada tahun 1976, ada seorang dokter dari Jerman yang menanyakan tentang makna zahir ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Siti Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Jika Al-Quran atau ayat itu memang sahih, tapi kenapa faktanya tulang rusuk pria itu tidak berkurang? Nah, ini katanya tukhaliful waqi', tidak sesuai fakta. Kemudian beliau menjawab, faqultu lahu bi anna al-Qur'an lam yushir la shay'in bi anna ummana Hawa khuliqat min dil'i abina Adam alaihi salam wa lam ajid fil hadis an-nabawi hadzal bayan. Fal Qur'an innama yaqul ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Jadi kata beliau, tidak ada memang di dalam Al-Quran itu yang menunjukkan bahwa Siti Hawa memang diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Oke. Fal Qur'an la yukhaliful waqi' walladzi yukhaliful waqi' huwa fahmu ba'din nas an muradi hadhil ayah wa huwa qauluhu ta'ala nafsu wahidah min nafsin wahidah
Wa rubbama hunaka min fahmi bi anna al-murad fi qawlihi nafsu wahidah huwa dhila'u Adam aw dhila'u rajul. Thumma lam yajid anna dhila' ar-rajul naqis yara anna al-Qur'an yukhalifu al-waqi' wa laysa al-amru kadzalik. Kata beliau, tidak ada Al-Quran itu yang tidak sesuai dengan fakta, itu tidak ada. Hanya saja pemahaman manusia terhadap ayat Al-Quran itu yang salah, sehingga menganggapnya Al-Quran tidak sesuai fakta. Oke. Kemudian beliau menjelaskan, "Tsumma yabdu anal qala bi annal mar'ata khuliqat min dila'ir rajul qad ishtahara 'indan nas." Sehingga di kalangan manusia, masyarakat beredar bahwa Siti Hawa itu diciptakan daripada tulang rusuk Nabi Adam. Waradat addatu riwayatil hadits fi khalqil mar'ah min dil'i kama yali. Ar-riwayatul ula bi sighatil haqiqah wa ya al-mar'ah khuliqat min dila'. Wa riwayatul tsaniyah bi sighatit tashbih al-mar'ah qad dila'. Wa kullun min hataini riwayataini warada fi addati ummahati kutubil hadits kama yali. Jadi kata beliau, memang banyak riwayat-riwayat hadis yang menjelaskan tentang permasalahan ini. Cuman dalam hadis-hadis itu menggunakan dua siwat. Siwat pertama menggunakan siwat hakikat. Seperti al-mar'atu khuliqat min dila'. Perempuan atau wanita diciptakan dari tulang rusuk. Terus riwayat yang kedua menggunakan siwat tashbih, penyerupaan. Seperti al-mar'atu qad dila'. Dan semua hadis-hadis ini bisa kita temukan dalam kitab-kitab primer Indo, dalam kitab-kitab masadir Indo hadis misalkan. Artinya memang kitab-kitab sumber, kitab-kitab utama. Contoh, saya hanya menjelaskan atau menyebutkan beberapa saja. Saya ambil misalkan dalam kitab Sahih Bukhari dijelaskan. Ini yang menggunakan siwat hakikat. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istausu bin nisa fa innal mar'ata khuliqat min dila'in wa in a'waja syai'in fi dila' a'lahu fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj fastausu bin nisa. Dan juga di dalam Sahih Muslim misalkan innal mar'ata khuliqat min dila'. Juga bisa kalian baca dalam kitab contoh Al-Mustakhraj ala Sahih Muslim lil Asbahani, juga Musnad Al-Hamidi, ada Musnad Imam Ahmad, ada juga Sahih Ibnu Hibban, Al-Mu'jam Awsat Lit-Tabrani dan lain sebagainya. Ini yang menggunakan siwat-siwat hakikat ya. Terus kemudian sehingga dari hadis-hadis ini banyak masyarakat atau manusia yang menganggap bahwa memang hadis-hadis itu mengisyaratkan bahwa Siti Hawa memang diciptakan daripada tulang rusuk Nabi Adam. Kemudian riwayat yang kedua yang menggunakan riwayat tasbih, yaitu al-mar'atu qad dila' misalkan. Dan ini juga bisa kita temukan dalam kitab-kitab dalam kitab primer Indo, kitab hadis. Contohnya bisa kita temukan misalkan dalam Musnad Imam Ishaq bin Rahawayh, juga Musnad Imam Ahmad misalkan. Juga dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Ad-Darimi, Sahih Ibnu Hibban, Al-Mu'jam Al-Kabir Lit-Tabrani, Al-Mu'jam Al-Awsat Lit-Tabrani. Saya baca satu saja misalkan dalam kitab Sahih Bukhari dikatakan an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'u qabdila'i in aqamtaha kasartaha wa in istamta'ta biha wa fiha iwajun. Oke, jadi sudah ya. Memang berarti ada dua riwayat, satu riwayat hakikat, dua riwayat tasbih. Dan ini ada semua dalam kitab-kitab primer. Nah. Kemudian beliau mengatakan wa hadhihi riwayat tsaniyah wadihah bi anna al-mar'ata lam tukhlaq min madati ismiha dila' wa innama khuliqat bi sifatin qabdila wa amalan bi qa'idah al-wadih yubayyin ghairal wadih. Yufhamu bi anna al-murad fi qawlihi al-mar'atu khuliqat min dila' wa anna al-mar'ata khuliqat mithla sifatid dila'. Kata beliau, kemudian riwayat yang kedua ini yang menggunakan siwat tasbih ini adalah riwayat-riwayat wadihah, riwayat yang jelas. Sebagaimana juga dikatakan dalam kaidah al-wadih yubayyin ghairal wadih.
hadis yang jelas itu menjelaskan hadis-hadis yang belum jelas. Jadi hadis yang menggunakan siwat tasbih, yakni al-mar'atu qaddilah, itu menjadi penjelas, menjadi syarah daripada hadis yang menggunakan siwat hakikat seperti al-mar'atu min dila. Kemudian beliau juga mengatakan hadza wa hunaka atharun tushiru ila anna Hawa khuliqat min dil'i Adam. Qala al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani 'indama syarah hadis al-Bukhari istausu bin nisa'i khairan qala qila fihi isyaratun ila anna Hawa khuliqat min dil'i Adam al-aysar wa qila min dil'ihi al-qasir. Dan juga kata beliau ada banyak beberapa hadis, beberapa athar yang memang menunjukkan bahwa Siti Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Misalkan seperti dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan ketika menjelaskan tentang hadis istausu bin nisa'i khairan, beliau menukil bahwa memang penjelasan ini menjelaskan bahwa Siti Hawa diciptakan daripada tulang rusuk yang kiri. Wakilah diciptakan dari tulang rusuk yang pendek. Kemudian di akhir penjelasan beliau mengatakan naqulu in sahhat nisbatu hadhil athar ila qailiha fa hiya la tuqaimul hadis an-nabawi as-sahih li'annaha tukhalifuha fala ibrata biqauli ahadin mas sunnah. Beliau mengatakan seandainya memang athar ini sahih untuk dinisbatkan pada ila qailiha, orang yang mengatakan itu, maka ini bukanlah hadis sahih, bukanlah hadis Nabi yang sahih, yang benar. Kenapa? Karena faktanya tidak demikian. Artinya tidak sesuai dengan fakta. Faktanya tulang rusuk pria tidak berkurang. Sehingga fala ibratah biqauli ahadin ma'sunnah. Jadi tidak diperhitungkan atau la ibratah dengan ucapan-ucapan orang yang mengatasnamakan dengan sunnah nabawiyah. Jadi kesimpulannya adalah secara kajian hadis tematik menurut Syekh Dr. Ali Mustafa Yaqub, Siti Hawa itu tidak diciptakan dengan tulang rusuk Nabi Adam, tetapi diciptakan sama seperti sifatnya tulang rusuk. Kenapa? Karena dalam hadis itu ada dua riwayat yang berbeda. Riwayat yang pertama menggunakan siwat hakikat seperti al-mar'atu min dila. Riwayat yang kedua menggunakan siwat tasbih seperti al-mar'atu qabdila. Nah, jadi riwayat yang kedua, yakni riwayat yang menggunakan siwat tasbih itu menjadi syarah atau menjadi penjelas daripada riwayat hadis yang menggunakan siwat hakikat. Oleh karenanya wanita atau di dalam memahami hadis itu, wanita diciptakan sama seperti halnya sifat tulang rusuk. Ini menurut kajian hadis tematik yang dilakukan oleh beliau Dr. Ali Mustafa Yaqub dalam kitabnya At-Turuqus Shahihah fi Fahmi Sunnah An-Nabawiyah. Itu saja, semoga bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.